Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Astuti SPD. Di kelas 12 awal semester ganjil ini, materi matematika yang akan kalian pelajari yaitu bab dimensi 3. Setelah kalian menyimak pembahasan materi ini, jangan lupa isi absen pada link Google Form yang tersedia pada channel YouTube video pembelajaran ini. Nah, dimensi 3 itu nanti meliputi jarak titik ke titik yang merupakan materi prasyarat untuk menentukan jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis ini juga merupakan materi prasyarat untuk jarak titik ke bidang. Jadi ketiganya saling berkaitan, makanya kalian harus benar-benar memahaminya. Ketiga materi ini, subbab materi ini akan membutuhkan atau menggunakan rumus teorema Pitagoras. Kalian dulu di SMP sudah pernah belajar, jadi tolong diingat kembali rumus teorema Pitagoras. Pertemuan pertama kita akan mempelajari jarak titik ke titik. Kedudukan titik, garis, dan bidang dalam bangun ruang. Pengertian titik. Suatu titik ditentukan oleh letaknya dan tidak mempunyai besaran. Sebuah titik dilukiskan dengan noktah dan biasanya dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan sebagainya. Misalkan ini ada titik A dan titik B. Definisi garis. Garis merupakan himpunan titik-titik tidak terbatas banyaknya. Jadi jika ada banyak titik, kalau kita gabungkan itu akan membentuk sebuah garis. Nah, garis dinotasikan dengan huruf kecil seperti A, B, C, dan sebagainya. Misalkan ini ada garis A dan garis B. Pengertian bidang. Sebuah bidang yang dimaksud itu adalah bidang datar, dapat diperluas sekehendak kita. Misalkan di sini ada bidang jajar genjang, bisa diperluas sekehendak kita, ukurannya bisa menjadi sebesar ini, terserah kita, sekehendak kita maunya sebesar apa. Bidang biasanya digambarkan dengan bentuk persegi panjang atau jajaran genjang. Nah, yang pertama ini adalah bidang bentuk persegi, lalu yang kedua bentuk persegi panjang, lalu yang ketiga ini bentuk jajaran genjang. Jarak titik garis bidang. Yang pertama atau yang A itu jarak titik ke titik. Misalkan ada titik A dan titik B, maka jarak titik A ke titik B adalah ruas garis AB. Yang B, jarak titik ke garis. Misalkan ada titik A dan titik B dan ada sebuah garis. Nah, maka jarak titik ke garis adalah ruas garis yang berwarna hitam. Misalkan ini di titik A, maka jarak titik A ke garis adalah ruas garis yang berwarna hitam ini. Begitu juga titik B ke ruas garis. Maka jarak titik B ke ruas garis adalah ruas garis yang berwarna hitam. Yang C itu jarak titik ke bidang. Misalkan ada titik A dan bidang jajar genjang. Maka jarak titik ke bidang adalah ruas garis dari titik A ke bidang jajaran genjang itu. Ini dimisalkan bidangnya PQRT. Untuk memahami jarak titik ke titik, perhatikan contoh berikut. Di sini ada kubus ABCDEFGH. Pada kubus ABCDEFGH, manakah yang merupakan jarak titik F ke G? Nah, perhatikan di gambar kubus. Manakah yang merupakan jarak titik F ke titik G? Yaitu jarak titik F ke titik G adalah ruas garis FG. Selanjutnya, manakah yang merupakan jarak titik A ke titik B? Nah, perhatikan di gambar. Jarak titik A ke titik B.
yaitu jarak atau ruas garis AB yang merupakan jarak titik A ke titik B, yaitu ruas garis AB yang ini. Paham ya? Selanjutnya kita akan menentukan jarak titik ke titik. Contoh soal 1. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Tentukan yang A jarak titik A ke C dan yang B jarak titik A ke G. Penyelesaian, kita akan menentukan jarak titik A ke C. Nah, jarak titik A ke titik C itu merupakan diagonal bidang atau panjang diagonal bidang atau sisi pada kubus ABCDEFGH. Nah, panjang diagonal sisi atau bidang dapat dicari dengan menggunakan rumus D sama dengan S akar 2. Jadi untuk mencari jarak titik A ke C atau jarak antar dua titik yang merupakan diagonal bidang kubus itu dirumuskan dengan D sama dengan S akar 2, di mana S itu adalah panjang rusuk kubus. Nah, pada kubus ABCDEFGH panjang rusuk kubusnya sama dengan 10 cm. Sehingga jarak titik A ke C itu adalah ruas garis AC sama dengan atau D sama dengan S akar 2. Jadi panjang AC sama dengan S atau rusuknya 10 cm, maka panjang AC 10 akar 2 cm. Jadi jarak titik A ke titik C yaitu 10 akar 2 cm. Selanjutnya kita akan menentukan jarak titik A ke G. Jarak titik A ke G itu merupakan panjang diagonal ruang kubus. Kalau yang tadi panjang diagonal bidang, kalau yang ini panjang diagonal ruang kubus. Nah, panjang diagonal ruang pada kubus itu dapat dicari dengan menggunakan rumus D sama dengan S akar 3. Bedanya kalau diagonal bidang rumusnya S akar 2, kalau diagonal ruang rumusnya S akar 3. Di mana S adalah panjang rusuk kubus. Pada kubus ABCDEFGH, panjang rusuknya sama dengan 10 cm. Sehingga jarak titik A ke G itu adalah ruas garis AG. Sehingga AG sama dengan D sama dengan S akar 3. Dengan S-nya 10 akar 3 cm. Jadi jarak titik A ke G yakni 10 akar 3 cm. Selanjutnya contoh soal 2. Kalau tadi kita sudah menentukan jarak antar dua titik yang merupakan diagonal bidang dan diagonal ruang pada kubus. Jadi sudah ada rumusnya, tinggal dimasukkan besar rusuknya atau panjang rusuknya. Contoh soal 2. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Titik P terletak di tengah garis AE. Tentukan jarak titik P ke B dan titik P ke C. Nah, ini ada gambar kubus ya. Rusuknya 12 cm. Ada titik P yang letaknya di garis AE. Nah, yang pertama kita akan menentukan jarak titik P ke B. Perhatikan segitiga siku-siku ABP pada sisi ABFE. Panjang AP itu setengahnya dari panjang AE. Panjang AE itu kan 12, maka panjang AP itu setengahnya dari 12, yaitu 6 cm. Maka kita akan mencari jarak titik P ke B, yaitu panjang PB. PB pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah AP pangkat 2. Ini menggunakan rumus Pitagoras. PB pangkat 2 sama dengan panjang AB itu sama dengan rusuk ya.
12 pangkat 2 ditambah panjang AP itu 6 pangkat 2. PB sama dengan 12 pangkat 2 sama dengan 144 ditambah 6 pangkat 2 itu sama dengan 36. Sehingga PB pangkat 2 sama dengan 144 ditambah 36 sama dengan 180. Jadi panjang PB karena pangkat 2-nya hilang, jadi ruas kanan kita akarkan. Jadi PB sama dengan akar 180. PB sama dengan akar 36 dikali akar 5. Ini kita sederhanakan mencari dua akar. Yang salah satu akarnya bisa diakarkan, yaitu akar 36. Akar 36 dikali akar 35 itu menghasilkan akar 180. Jadi akar 36 sama dengan 6 dikali akar 5. Maka panjang PB-nya 6 akar 5. Jadi jarak titik P ke B adalah 6 akar 5 cm. Selanjutnya kita akan menentukan jarak titik P ke C. Nah, perhatikan segitiga siku-siku ACP. Panjang AC itu merupakan diagonal bidang kubus. Nah, tadi dirumuskan dengan S akar 2. S itu rusuknya 12, jadi panjang diagonal AC atau panjang AC itu 12 akar 2. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita akan menghitung panjang jarak titik P ke C atau panjang PC, yaitu PC pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 ditambah AP pangkat 2. PC pangkat 2 sama dengan panjang AC tadi 12 akar 2 dipangkatkan 2 ditambah panjang AP 6 pangkat 2. 12 akar 2 pangkat 2 itu 12 pangkat 2. Hasilnya 144 dikali akar 2 pangkat 2 itu 2 ditambah 6 pangkat 2 itu 36. 144 dikali 2 sama dengan 288 ditambah 36. Maka PC pangkat 2 sama dengan 324. Sehingga PC itu sama dengan, nah ini pangkat 2-nya hilang, maka yang ruas kanan diakarkan. Jadi PC sama dengan akar 324, yaitu PC sama dengan 18. Itu PC ya, bukan PB, maaf salah ketik. Jadi jarak titik P ke C adalah 18 cm. Nah, latihan soal. Untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami pembelajaran yang tadi, dicoba latihan soalnya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Titik P itu di tengah-tengah AB. Tentukan jarak titik B ke G dan jarak titik P ke G. Silahkan digambar kubusnya terlebih dahulu, lalu dikerjakan. Caranya sama seperti contoh yang sudah dibahas. Jangan lupa gunakan rumus Pythagoras. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.